Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video dokumentasi wawancara penelitian kami mahasiswa Winsu Prodi Manajemen kelompok 2 MJ 4C. Di sini saya sendiri ada Tan Ardiansa dan saya dibarengi oleh teman saya. Saya Siti Fazda Putri. Saya Muslimah Disana Rasani. Saya Dani Sita. Saya Muhammad Jafar Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan wawancara mendalam atau dev interview dalam rangka major project mata kuliah perilaku konsumen. Selamat menyaksikan. Bisa kami mengangkat tema develop of the real, efektivitas real of real versus human real dalam membuat sikap konsumsi plastik sekali pakai di retail Medan. Terus melalui wawancara ini kami juga menggali secara langsung bagaimana masyarakat Kota Medan merespon saat kampanye lingkungan serta memahami motif dan kebiasaan mereka serta penggunaan plastik sekali pakai saat berbelanja di retail Medan. Dari hasil wawancara ini kami akan gunakan sebagai data kualitatif yang akan dianalisis menggunakan pendekatan ILM sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan jalannya wawancara berikut ini. Baik, saya Muhammad Jafar Ramadan dan narasumber saya. Saya Dewi Arindi. Biasanya kakak lebih suka belanja di Indomaret, Alfamart, atau supermarket lain? Biasanya saya sering berbelanja di Indomaret karena jarak tempuh rumah saya itu nggak jauh. Nah, kalau belanja biasanya kakak pakai kantong plastik atau membawa kantong belanja? Dan kenapa? Jujur saat ini saya masih memakai kantong plastik dari kasir karena saya sering lupa bawa tas belanja. Kak, sekarang penggunaan kantong plastik saat ini apakah masih? Sampai sekarang ini masih berlebihan karena ketika kita berbelanja di Indomaret atau berbelanja seperti itu masih menggunakan kantong plastik. Pernah nggak sih kalian lihat iklan atau video yang menunjukkan dampak sampah plastik terhadap lingkungan, misalnya hewan laut yang mati? Waktu lihat itu apa yang kakak rasakan? Karena saya lebih sering melihatnya itu di media sosial dan ketika saya melihat itu jujur saya merasa sedih dan jauh membuat saya lebih sadar bahwa ternyata aku juga termasuk orang yang membuat dampak negatif kepada mereka semua. Oke kak, setelah melihat video itu, apakah ada kebiasaan kakak yang berubah terhadap penggunaan plastik? Setelah melihat video itu, saya lebih kedepannya untuk berbelanja lebih memilih untuk menggunakan tas belanja daripada kantong plastik. Kalau dibandingin nih kak, kakak lebih suka kampanye iklan yang serius dan menyentuh atau lucu dan menghibur? Saya lebih suka melihat iklan yang serius karena membuat saya jauh lebih sadar aja sih terhadap dampak yang terjadi pada mereka semua. Ya. Misalnya kakak belanja, tapi kakak membawa tas belanja, kakak tetap mengambil kantong plastik atau bagaimana? Iya, saya lebih memilih balik ke rumah untuk mengambil tas belanja karena dekat juga sama rumah. Kakak apa yang buat orang lebih sulit untuk mengurangi penggunaan plastik? Menurut aku yang pertama itu orang-orang sulit melupakan untuk menggunakan plastik itu karena pertama murah, mudah didapat dan lebih nggak ribet aja sih. Apakah pendapat teman atau lingkungan sekitar itu dapat mempengaruhi kebiasaan kakak dalam penggunaan kantong plastik? Iya tentu aja. Karena ketika kita melihat teman kita sendiri menggunakan tas bag, kita jadi jauh lebih termotivasi nih. Oh kayaknya ini lebih baik daripada kantong plastik yang biasa kita pakai. Oke kak, sebelum kakak pernah belanja di Indomaret kan? Itu kan ada kebijakan 800 perak kak. Nah menurut kakak dengan adanya kebijakan itu, apakah itu bisa membuat kakak berubah atau hanya formalitas saja? Menurut aku bukan cuma sekedar formalitas ya, karena dengan Indomaret itu mengadakan kebijakan tersebut, membuat para pembeli itu mikir dua kali bahwasanya kantong plastik itu jauh lebih berdampak buruk untuk lingkungan dan untuk ekosistem laut. Oke. Kalau biasanya kak, kalau plastik yang menumpuk, kakak gunakan untuk apa? Biasanya kalau sedang menumpuk, saya gunakan untuk sampah, tempat sampah. Oke. Kalau kakak diminta membuat kampanye tentang anti plastik, kakak akan melakukan seperti apa? Aku akan membuat kampanye yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Contohnya itu dengan challenge selama 1 bulan berbelanja menggunakan tote bag selama 1 bulan dan diupload ke media sosial. Menurut aku dengan cara ini lebih membuat mahasiswa itu tertarik untuk berpartisipasi dalam hal ini. Oke kak, kalau gerakan anti plastik itu digerakkan seperti orang orang tersebut butuh, tegas, atau bagaimana? Menurut aku dia tipe orang yang peduli dan tegas terhadap lingkungan serta mengajak orang lain itu secara baik. Menurut kakak, dengan karakter seperti itu, apakah bisa membuat orang yang berubah? Iya, karena seseorang akan memberi ajakan dari orang yang cara mengajaknya itu lebih sopan dan cara yang baik. Sekian wawancara dari narasumber kami ucapkan terima kasih kak. Halo semuanya, jadi saya lagi bersama narasumber yang kedua yaitu dengan Kak siapa Kak namanya? Putri ya? Dari semester berapa ya Kak? Semester 8. Oke, langsung aja Kak ke pertanyaannya. Kami tadi kan udah jelasin sedikit. Nah, jadi Kak, biasanya Kakak ini belanja di minimarket atau supermarket di mana seperti Indomaret, Alfamart atau dan yang lain seperti itu? Alfamart sih, jadi kalau Kakak belanja nih, biasanya Kakak bawa kantong belanja sendiri atau kantong plastik yang langsung dari minimarket atau supermarket tersebut? Dari supermarket ya sih. Oke, langsung aja nih Kak. Menurut Kakak, penggunaan kantong plastik di zaman sekarang ini masih berlebihan? Udah berlebihan atau enggak? Berlebihan sih Kak, karena di mana-mana kita apa-apa pakai kantong plastik, habis belanja pasti pakai kantong plastik gitu wadahnya. Iya.
Misalnya sampai itu ada nggak sih kakak lihat iklan atau video gitu yang menunjukkan sampah plastik itu? Misalnya kayak hewan yang mati di laut karena banyaknya sampah plastik, karena sering banyak juga. Susah kalau waktu kakak lihat itu kayak sih ke arah sana. Tapi sih karena banyak sih sampah plastik itu kak selalu iklan dan video-video tersebut untuk mengenai sampah plastik hewan gimana gitu kak. Ada nggak sih kak perubahan atau kebiasaan di dalam diri kakak dalam penggunaan sampah plastik ini? Ada sih karena kan harus itu juga ya dia terus gara-gara sampah plastik itu sekarang sering banjir juga longsor di mana-mana harus ikan batu-batu yang bisa selamat sih kayak gitu nggak saya nggak menjelaskan. Kalau dibandingkan nih kak, kakak lebih tertarik dengan kampanye lingkungan yang serius berbasis kak atau yang lucu dan menghibur kak? Dan kenapa alasannya? Lucu dan menghibur sih karena kan sambil ketawa tapi isinya tuh ada gitu, materinya tuh nyampe terus sambil ketawa gitu sih, jadi lebih enjoy ada yang di dalamnya. Kalau misalnya kalau lupa bawa kantong plastik itu biasanya ngambil kantong plastiknya atau sih, tapi kan alfamart ada yang nyediain kantong paper bag yang kertas ya, jadi sih yang mereka kakak nih apa yang paling membuat orang sulit dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali kak? Karena pemakaian kantong plastik kan dari dulu kita pakainya kantong plastik ya, makanya kayak udah jadi kebiasaan dari sedikit dia kantong plastik gitu sih, jadi kayak begini kan. Dan kalau aku kayak pendapat teman atau kan ada tiga saya dalam mengurangi kantong plastik tersebut. Baik, mereka juga ikutan saya dan kita plastik sih. Oh, lebih mengurangi untuk mungkin ini tidak jadi mengurangi karena kasihan kan dampak plastik cukup besar dengan sih. Misalnya karena plastik itu ibaratkan sebagai manusia nih, menurut kakak dia jadi seperti apa nih orangnya? Orang yang tegas kan kayak gitu atau dia sedih karena dia udah mencari hidup kita kan, apalagi sampah plastik itu susah banget hidup aja, jadi dia nunggu-nunggu makanya kadang juga bisa buat kerajinan. Kebetulan kalau saya suka ini suka buat plastik kayak benang gitu. Kadang ada yang dibuang juga sih. Kreatif nih kak, kalau kakak diminta nih membuat kampanye agar mahasiswa mau mengurangi penggunaan plastik, kakak akan membuat kampanye seperti apa? Karena kebetulan dulu saya suka buat kerajinan bunga dari sampah plastik ya. Nantinya saya buat itu sih, buat kerajinan dari sampah plastik. Macam workshop daur ulang gitu ya kak. Makasih ya kak. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 sudah bersama narasumber yang pertama dengan Bang siapa Bang? Perkenalkan nama saya Eko Prasetyo dari jurusan manajemen. Oke Bang, terima kasih ya Bang atas waktunya. Nah di sini saya ingin bertanya nih Bang, biasanya abang ini sering belanja di mana nih Bang? Indomaret, Alfamart atau supermarket Bang? Kalau saya sih belanjanya biasanya ada di Alfamart ya, karena biasanya ada lebih banyak diskonnya. Oh iya Bang. Nah pertanyaan yang kedua ini Bang, saya ingin bertanya lagi nih Bang. Biasanya ini abang Bang, kalau belanja pakai kantong plastik dari kasir atau bawa tas belanja sendiri Bang? Sepertinya kalau saya dikasih oleh kasir untuk plastik belanjanya. Oh begitu yang maksud. Oke Bang, saya ingin masuk ke topiknya nih Bang. Jadi saya ingin bertanya lagi, menurut abang ini penggunaan kantong plastik saat ini masih berlebihan atau enggak Bang? Dan kenapa gitu alasannya Bang? Kalau dari saya penggunaan kantong plastik ini masih berlebihan ya. Kenapa? Karena di sekarang ini kan semua harga pada naik, khususnya juga ke plastik. Kalau misalnya kita lihat itu kan masih banyak toko-toko ataupun warung-warung yang menggunakan plastik itu asal kasih aja gitu kan, tanpa ada biaya tambahan. Oke Bang. Nah selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih Bang. Pernah nggak Bang lihat iklan atau video yang menunjukkan dampak sampah plastik terhadap lingkungan? Misalnya hewan laut yang mati karena plastik. Waktu lihat itu apa gitu Bang yang Abang rasakan Bang? Apa yang saya rasakan cukup sedih sih, karena kan kayak plastik itu kan adalah sebuah barang ataupun sampah yang sulit diurai juga ya. Apalagi kalau misalnya itu berefek pada alam, terutama pada hewan-hewan, itu jadi kayak lebih sedikit kasihan juga. Terima kasih Bang. Selanjutnya ini saya ingin bertanya lagi Bang. Setelah melihat video atau iklan seperti itu, apakah ada perubahan dalam kebiasaan Abang menggunakan plastik dan kenapa Bang? Nah kalau misalnya lihat ada perubahannya, karena misalnya di zaman sekarang ini saya itu lebih suka beli tapi saya pakai masukkan aja ke dalam kantong ataupun kertas gitu, tapi nggak saya tolak untuk menggunakan plastiknya gitu. Dari saya pribadi.
biar tidak ini ya bang, bersebaran gitu loh. Nah selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih bang, kalau dibandingkan abang lebih tertarik dengan kampanye lingkungan yang serius dan menyentuh atau yang lucu atau menghibur, alasannya apa gitu? Nah, kalau dari saya kampanye kebersihan ini, Iya, kampanye kebersihan yang lebih saya suka itu yang lebih humoris atau lebih seru. Jadi kalau misalnya penyampaian atau poin-poin yang ingin disampaikan itu lebih asik, kita kan jadi lebih fokus, lebih enak dilihatnya kan gitu. Nah saya ingin bertanya tentang yang menggali alasannya nih bang. Misalnya abang lagi belanja dan lupa bawa tas sendiri nih, apakah abang tetap mengambil kantong plastik dari Alfamart atau supermarket tersebut dan kenapa alasan gitu? Kalau saya sih ambil dari kantong plastik Indomaret tersebut dari kasir, karena kan kalau misalnya saya belanja ini cukup banyak juga. Jadi kalau misalnya saya bawa sendiri juga pakai tangan kan itu cukup memberatkan ya. Jadi ini opsional lah, ada pilihan terakhir bagi saya. Nah saya ingin bertanya selanjutnya nih bang, menurut abang apa yang paling membuat orang sulit mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu? Kalau menurut saya ini kayak malasnya dari pribadi aja. Kalau misalnya ada orang kok yang bawa tote bag tiap hari buat belanjaannya, tapi kan lihat dari sini ke sini kan itu kan manusia juga pengen cepatnya aja kan, sekali pakai langsung buang gitu. Saya ingin bertanya selanjutnya nih bang, apakah pendapat teman atau lingkungan sekitar berpengaruh terhadap kebiasaan abang dalam mengurangi plastik? Nah ini cukup berpengaruh ya, apalagi kan biasanya teman-teman suka ngajak makan di kantin. Nah mereka itu misalnya minta dibungkus ya, tapi kalau misalnya dari ke saya sendiri, saya lebih ngajak mereka untuk makan di kantin dengan makan di situ aja menggunakan piring. Jadi kan itu juga mengurangi pakan sampah gitu. Terus bang. Nah selanjutnya nih saya ingin bertanya lagi nih bang tentang teknik proyek atau sesuai pedomannya gitu bang. Nah kalau pertanyaan dari saya nih bang, kalau gerakan anti plastik itu diibaratkan sebagai seseorang manusia, menurut abang dia seperti apa dan orang yang tegas, santai, lucu atau bagaimana gitu bang? Santai sih, seharusnya kalau misalnya diibaratkan manusia santai aja. Kalau misalnya tegas, takutnya nggak semua orang menerima apa yang dikemukakan. Kalau misalnya santai gini, paling kita cuma kayak, kamu jangan pakai plastik dong. Lebih diajak lebih ke seru atau santai gitu. Nah pertanyaan selanjutnya lagi nih bang, menurut abang karakter seperti itu lebih mudah membuat orang berubah atau tidak dan kenapa alasannya gitu? Nah, kalau misalnya karakter tersebut itu menurut saya lebih gampang dibawa untuk diubahnya. Kenapa? Karena mereka itu nggak secara pemaksaan. Karena manusia ini kayak kalau misalnya dipaksa, mereka mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau misalnya pembawaannya itu cukup enak, mereka bawaannya kayak gitu terima aja pendapatnya gitu kan. Susahnya sih. Nah ini bisa dibilang pertanyaan terakhir atau penutup nih bang, cuma ada 3 pertanyaan nih bang. Nah menurut abang ini kebijakan plastik berbayar di Indomaret atau Alfamart benar-benar membantu mengurangi sampah plastik atau cuma formalitas saja? Nah ini tergantung persepsi. Pertama dari harga plastik yang cukup meningkat, mungkin mereka mengurangi biaya pengeluarannya. Kalau misalnya biaya plastiknya itu cukup tinggi, mereka pasti masuk harganya juga buat mengurangi biaya tersebut kan. Habis itu untuk mengurangi dampaknya sih oke aja, tapi saya lebih ke yang plastik harga tinggi nih, karena kalau misalnya dari pengeluaran juga mereka kira-kiraan kan. Iya. Nah selanjutnya itu bang, apa yang biasanya abang lakukan dengan kantong plastik yang sudah menumpuk di rumah gitu? Nah ini kalau saya biasanya saya kumpulkan, saya gunakan lagi. Oh, iya. Ya, karena ini cukup penting lah saya sebagai anak kos untuk bawa barang-barang juga gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih bang, kalau abang diminta membuat kampanye agar mahasiswa mau mengurangi penggunaan plastik, abang akan membuat kampanye seperti apa? Kira-kira aja. Nah ini ya, untuk kampanye sendiri saya akan buat yang namanya 1 hari tanpa plastik gitu. Jadi menggunakan tote bag dibawa kemana-mana. Habis itu tote bag ini kan lebih ke apa ya, lebih fashion gitu kan. Itu juga lebih apa gitu, lebih enak dilihat gitu. Oke bang, terima kasih bang atas waktu dan kesempatannya bang. Terima kasih bang. Ya, terima kasih sama-sama. Oke teman-teman, di sini saya bersama narasumber selanjutnya dengan kakak siapa? Sebelumnya perkenalkan saya Ditania Febrianti. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya kak. Biasanya kakak sering belanja di mana, di Indomaret, Alfamart atau supermarket lain? Kebetulan saya itu di Indomaret. Oh, di Indomaret. Kalau belanja biasanya kakak pakai kantong plastik dari kasir atau bawa kantong belanja sendiri? Sebelumnya itu kan pakai kantong belanja dari kasir. Nah kan kebetulan Indomaret kan sudah dihapuskan ya kantong plastiknya. Jadi akhir-akhir ini selalunya pakai itu kantong sendiri. Selanjutnya menurut kakak penggunaan kantong plastik saat ini masih berlebihan nggak? Kalau menurut saya pribadi itu masih berlebihan karena masih banyak berceceran di mana-mana. Selanjutnya pernah nggak kakak lihat iklan atau video menunjukkan dampak sampah plastik terhadap lingkungan? Misalnya hewan laut yang mati karena plastik. Waktu lihat itu apa yang kakak rasakan? Pernah waktu melihatnya mungkin di sosial media TikTok kali ya. Itu dari yang limbah-limbah sungai itu kan banyak itu dari sampah-sampah plastik. Nah kalau di situ perasaan saya sendiri seperti kayak ngerasa kasihan gitu dengan makhluk lain seperti hewan kan. Kebetulan kemarin itu ada ikan yang mati banyak gitu. Jadi keracunan gara-gara sampah. Jadi perasaan saya kenapa kok mungkin ya wilayah situ kenapa pada buang sampah sembarangan gitu. Oke, selanjutnya itu setelah melihat video atau iklan seperti itu, apa ada perubahan dalam kebiasaan kakak menggunakan plastik? Sudah pasti ada. Dan alhamdulillahnya sebelumnya saya sudah diberitahu juga dengan orang tua kalau sampah plastik itu tidak susah untuk didaur. Jadi untuk penggunaan sampah plastik mungkin saya meminimalkan gitu. Kalau dibandingkan kakak lebih tertarik dengan kampanye lingkungan yang serius dan menyentuh atau yang lucu dan menghibur gitu? Kalau saya lebih tertarik dengan yang serius dan menyentuh. Misalnya nih kak, kakak lagi belanja dan lupa bawa tas sendiri, apakah kakak tetap mengambil kantong plastik dari minimarket atau supermarket tersebut? Biasanya sih enggak, karena kebetulan saya kalau belanja itu misalnya kayak sekedar minuman aja gitu. Bahkan kayak misalnya duduk di depan Indomaret, ya udah saya belanja langsung ambil barang langsung gitu. Menurut kakak nih, apa yang paling membuat orang sulit mengurangi plastik sekali pakai itu? Menurut saya mungkin karena faktor zaman sekarang ya, di era sekarang ini orang tidak mau ribet mungkin dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kayak ya udah dengan sampah plastik yang ada gunakan, yang diberikan gunakan. Mungkin bisa jadi merusak segi fashion gitu, membawa tas terlalu besar atau gimana. Oke kak, pertanyaan selanjutnya itu apa pendapat kakak terhadap lingkungan sekitar berpengaruh terhadap kebiasaan kakak dalam mengurangi plastik? Jelas pengaruh, karena kayak dari yang sebelumnya sudah saya katakan, saya kan sudah melihat dari video-video sosial media, terus melihat dari mungkin sebagian daerah di kota Medan ini sudah termasuk bersih dari yang namanya sampah. Jadi saya ikut serta dalam mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya itu kalau gerakan anti plastik itu diibaratkan sebagai seorang manusia, menurut kakak dia seperti apa? Seperti orang yang tegas, santai, lucu atau karakter lainnya?
Pasti dia seorang yang keren lah kalau menurut saya gitu, karena dia dibilang ya mengikuti aturan gitu dalam mengurangi. Selanjutnya itu menurut kakak karakter seperti itu lebih mudah mendapatkan orang berubah atau tidak? Kalau untuk orang sekitar mungkin berubah, karena kan dimana sekitar itu pasti mempengaruhi kita di dalam kehidupan. Nah, menurut kakak kebijakan plastik berbayar di Indomaret atau Alfamart benar-benar membantu mengurangi sampah plastik atau cuma formalitas sesaat gitu aja? Kalau menurut saya itu formalitas ya, karena plastiknya itu dibilang suka masuk yang harga murah di situ, jadi kayak ya orang ya udah bayar aja gitu dengan 200 perak. Terus apa yang biasanya kakak lakukan dengan kantong plastik yang sudah menumpuk di rumah gitu kak? Biasanya saya kalau kantong plastik yang sudah menumpuk itu saya satukan, kemudian itu bisa saya gunakan kembali seperti itu. Dan ketika sudah lecek gitu, biasanya saya bakalan gunakan sebagai pupuk sih buat orang tua saya. Pertanyaan terakhir itu kak, kalau kakak diminta membuat kampanye agar mahasiswa mau mengurangi pengaruh plastik, kakak akan membuat kampanye seperti apa? Mungkin kalau disuruh untuk buat kampanye, mungkin saya kampanye keliling kali ya. Jadi kayak dengan cara langsung gitu menyupai mahasiswa-mahasiswa gitu untuk memberitahu jangan buang sampah plastik sembarangan. Udah, terima kasih kak telah berkenan untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Halo teman-teman, kami dengan responden selanjutnya. Di sini kami dengan narasumber kakak siapa? Kok tahu namanya? Halo, nama aku Michi Kandrini. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya kak. Pertanyaan itu kak, kakak paling sering belanja di mana nih? Indomaret, Alfamart, atau minimarket atau supermarket lain? Kalau belanja sih paling sering di Alfamart karena jaraknya lumayan dekat dari rumah. Kalau misalnya belanja bulanan baru ke supermarket. Kalau belanja itu kak biasanya pakai kantong plastik dari kasir atau bawa tas belanja sendiri kak? Jujur masih sering kasih plastik sih dari kasirnya daripada bawa tote bag. Tapi kadang kalau ingat saya bawa tote bag. Menurut kakak nih penggunaan kantong plastik saat ini masih berlebihan atau enggak? Alasannya kenapa? Menurut saya masih berlebihan sih, karena kalau kita stempel di barang aja sekecil apapun pakai plastik. Dan kita ketahui plastik itu susah diurai, jadi menimbulkan banyak limbah-limbah yang terjadi. Kak pernah nggak sih lihat iklan atau video yang bikin dampak sampah plastik terhadap lingkungan, misalnya kayak hewan laut mati karena plastik? Waktu lihat itu apa yang kakak rasain? Karena aku merasa sedih juga sebenarnya, apalagi kalau lihat hewan laut itu pada mati kan. Jadi memang sampah plastik itu berbahaya, mengganggu ekosistem. Iya, harus ekosistem laut. Setelah kakak melihat video iklan itu, apakah ada perubahan dari kebiasaan kakak dalam menggunakan plastik? Ada sedikit perubahan, jadi lebih memilih membawa tumbler daripada membeli kemasan yang botol itu, dan lebih nolak pakai sedotan plastik. Kalau dibandingkan sama lebih tertarik dengan kampanye lingkungan yang serius, menyentuh, atau yang lucu menghibur? Alasan kakak itu? Kalau menurut saya sih lebih suka yang lucu gitu. Jadi terlalu ada bercanda juga, ada yang gampang diingat gitu ya. Benar. Kalau misalnya kakak lagi belanja nih lupa bawa tas sendiri, apakah kakak mengambil kantong plastik? Biasanya tetap ngambil karena belum tidak bawa ribet gitu ya, jadi praktis aja. Iya. Menurut kakak nih apa sih yang paling membuat orang sulit mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kak? Karena plastik itu mudah didapat, gampang juga, praktis. Jadi orang merasa lebih praktis saja, simpel gitu. Mungkin kalau udah menjadi kebiasaan ya, bisa jadi. Pendapat kakak nih, teman atau lingkungan kita ini berpengaruh nggak terhadap kebiasaan kakak dalam mengurangi plastik? Lumayan berpengaruh. Kalau teman-teman mulai berlingkungan, biasanya kita juga misalnya bawa tumbler atau tote bag gitu. Kalau gerakan anti plastik ini kak diibaratkan sebagai seorang manusia nih, menurut kakak nih dia nih seperti orang yang bagaimana nih? Tegas, santai, lucu, atau bagaimana? Menurut aku sih seperti orang yang peduli banget sama lingkungan. Tapi cara ngajaknya tuh yang kayak santai, friendly, bukan yang marah-marah. Menurut kakak karakter seperti yang santai, friendly itu lebih mudah membuat orang berubah atau tidak? Iya, karena orang biasa lebih nyaman kalau diajak dengan cara yang santai, dan paksa. Pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak nih kebijakan plastik berbayar di Indomaret atau Alfamart itu benar-benar membantu mengurangi sampah plastik atau cuma mungkin sekedar formalitas saja? Mungkin buat kampanye di media sosial yang isinya challenge bawa tumbler atau tote selama seminggu jadi lebih seru dan mahasiswa tertarik. Makasih ya kak. Dokumentasi wawancara mendalam yang telah kami laksanakan bersama para respon dan diri temuan dari Kota Medan. Dari hasil wawancara kami ini, kami memperoleh berbagai temuan menarik mengenai respon masyarakat terhadap pesan kampanye lingkungan melalui pendekatan fair appeal dan humor appeal, serta kebiasaan mereka dalam menggunakan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh responden yang telah mau kami wawancarai dan memberikan pendapatnya dengan jujur dan terbuka. Partisipasi kalian sangat berarti bagi penelitian kami ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kami dari kelompok 2, kelompok konsumen Binsu berharap video ini dapat membantu manfaat dan memberi manfaat bagi semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.